Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan tentang Smith chart. Pada kesempatan ini akan kita bahas mengenai menentukan impedansi input saluran dengan menggunakan Smith chart. Jadi ini sesuai juga dengan parameter yang dapat dianalisa oleh Smith chart, yaitu impedansi. Jadi ini kita merupakan salah satu bukti atau penerapan Smith chart yang berkaitan dengan impedansi yang akan kita cobakan latihannya. Jadi ada suatu persoalan di mana akan dicari suatu impedansi input suatu saluran tanpa rugi atau lossless dengan impedansi karakteristik 100 ohm. Kemudian panjang salurannya adalah sepertiga lambda. Kemudian pada bebannya dipasang atau ditutup dengan impedansi beban sebesar 150 tambah J60 ohm. Jadi di bawah ini diperlihatkan gambar rangkaian yang menunjukkan situasi yang dimaksudkan oleh soal tersebut. Jadi ini bebannya, kemudian saluran mempunyai impedansi karakteristik 100 ohm, panjang salurannya adalah lambda per 3. Yang ditanya adalah impedansi input. Secara sederhana ini berarti kita mengerjakan suatu saluran dengan beban tidak sesuai karena nilai impedansi beban dan impedansi karakteristik berbeda. Jadi kita lanjutkan saja dulu dengan penyelesaian menggunakan Smith chart. Karena nilai beban yang diketahui adalah nilai sebenarnya yang cukup besar, maka perlu dinormalisasi dulu. Normalisasi berarti dibagi beban tersebut dengan Z0, 150 plus J60 dibagi 100, berarti ini nilainya adalah 1,5 plus J0,6. Jadi kita bisa langsung menuju Smith chart-nya. Ini sudah dikerjakan, jadi kita itu adalah di titik A. Titik A tersebut 1,5 0,6. Jadi ini 1,5 nya, ini 1,4, 1,6, tengah-tengahnya 1,5. Karena plus C 1,6, berarti dia sebelah atas. Kemudian reaktansinya adalah 0,6. Ini 0,4, 0,8, berarti 0,6. Dia bertemu di titik A. Jadi langkah pertama, ini adalah nilai impedansi input yang impedansi beban yang diketahui. Jadi kita namakan sebagai titik A. Langkah berikutnya adalah titik A tersebut kita buat garis yang berupa hubungan dari titik pusat atau O ini disambungkan ke A dan diperpanjang sampai ke ujung, sampai ke bagian luar dari lingkaran Smith chart. Ini diperpanjang dari titik O atau titik pusat, dihubungkan ke A dan diperpanjang. Apa gunanya diperpanjang? Karena nanti kita akan mengetahui pada berapa lambda posisi dari beban tersebut. Jadi beban itu sebelum kita pindahkan atau kita menuju ke input, jadi sistemnya ini kan diketahui beban di sini dan dia mempunyai panjang lambda per 3. Berarti harus ada gerakan dari beban menuju ke input sejauh lambda per 3. Jadi sebelum itu harus tahu lokasi daripada beban tersebut.
lokasinya berapa lambda, kemudian baru nanti ditambahkan lambda per 3, kemudian baru nanti didapatkan posisi daripada input ya. Jadi penjelasannya seperti ini. Jadi beban tadi yang ZL 150 tambah C60 kita namakan sebagai titik A. Kemudian beban tersebut kita harus tahu berapa posisinya. Jadi ini ibarat perjalanan, mungkin bisa saya analogikan sebagai jalan raya atau jalan tol. Dia di kilometer berapa, mau bergerak harus tahu dulu lokasi startnya di mana. Jadi startnya adalah di A, yaitu di beban. Startnya ternyata di 0,2 lambda. Dari mana kita tahu 0,2 lambda? Itu kita lihat di skala panjang saluran. Skala yang kita baca adalah skala arah generator, karena kita mau ke generator. Jadi kita perhatikan skala salurannya. Arah generator itu adalah yang keluar, itu berlawan isi arah jarum jam. Ini 0,18, 0,19, 0,21, berarti ini 0,2 atau 0,20. Berarti 0,20 ini adalah lokasi panjang saluran dari titik impedansi beban yang kita punyai, yang kita misalkan namanya titik P. Titik P itu 0,20 lambda atau 0,2 lambda. P 0,2 lambda. Kemudian untuk menuju ke input, karena kita mau mencari input, jadi ibaratnya harus berjalan sejauh lambda per 3. Jadi caranya adalah diputar pada semicat sejauh lambda per 3. Lambda per 3 itu bisa kita ganti dengan 0,333, karena ketelitian dari panjang saluran bisa sampai 3 angka belakang koma. Kita jumlahkan ini, berarti jumlahnya adalah 0,5333. 0,533. Karena lebih dari 0,5 kita kurangi dengan 0,5, jadi pada semicat nilainya adalah 0,033. Jadi perjalanan dari 0,2 lambda sejauh lambda per 3, dia akan sampai di input pada lokasi 0,533 tadi, atau pada semicat itu ekivalen dengan 0,033, karena 0,533 tidak ada pada semicat. Maksimum pada satu putaran semicat panjang saluran hanya 0,5. Jadi 0,033 ini kita cari di mana posisinya, nanti kita namakan sebagai titik Q. 0,033 arah generator. Jadi bisa kita cek di sini. Ini 0,05, 0,04, ini 0,03 di sini. 0,03, 0,032, 0,034, berarti antara 0,32 dan 34 itulah dia 0,033. Ini yang kita namakan sebagai titik Q. Jadi misal saja kita namakan sebagai titik Q karena tadi P ya, jadi sudah sampai kita di titik Q. Titik Q itu adalah lokasi di mana area impedansi input tersebut. Titik Q yaitu 0,033 lambda. Langkah berikutnya adalah titik Q tersebut kita hubungkan ke titik pusat atau titik O ya, titik pusat dari semicat atau titik KSPA 1 dihubungkan ke pusat titik Q tadi yang 0,033, hubungkan ke titik pusat dengan penggaris. Kalau sudah, maka untuk mengetahui di mana impedansi input tersebut, kita gunakan jangka. Yang kita gerakkan dari A tadi menuju B. A tadi menuju per garis yang kita bentuk tadi dari Q ke O atau OQ, dihubungkan sehingga dia memotong garis tersebut pada suatu titik. Titik itu kita namakan sebagai titik B. Jadi inilah yang dikatakan sebagai titik impedansi inputnya.
Jadi jika kita lihat dari secara keseluruhan, jadi impedansi beban yang diketahui tadi di 0,20, ini kan lambda per 3, dia bergerak secara jarum jam, putar lambda per 3, kemudian sampai dia di lokasi 0,33 tersebut. Setelah dijumlahkan dengan lambda per 3, itu namanya titik Q. Titik Q kemudian dihubungkan ke titik pusat. Nah, ini adalah lokasi di mana input berada. Di mana persisnya, maka kita gunakan jangka untuk mencari titik input yang sebenarnya, yang pastinya. Atau kalau tidak ada jangka, diukur saja dari 1 ke A ini berapa cm, kemudian dengan cm yang sama tandai ke sini. Misalnya di sini 3 cm, ini juga 3 cm. Jadi boleh juga dengan jangka atau dengan penggaris. Jadi titik B tinggal dibaca. Titik B berapa nilainya? Nilai impedansi input yang kita cari. Berarti dia antara 0,5 dan 0,6. Antara 0,5 dan 0,6. Tengah-tengahnya. Jadi kita telusuri ke sini, ternyata dia antara 0,5 dan 0,6, 0,55. Ya, jadi bisa kita tulis di sini B-nya adalah 0,55. Ini ada masalah dengan warnanya. Kita cek saja di sini, nilai B tersebut sudah juga ditulis di sini 0,55, kemudian nilai reaktansinya adalah 0,15. Jadi 0,15 berarti kita cek di bagian sini. Ini 0,1, 0,2. Nah, ini antara 0,1 dan 2. Jadi titik ini, titik B tersebut kalau kita telusuri dia berada di tengah-tengah antara ini dan ini, kemudian bertemu di sini, terus lagi ke sini. Itulah yang kita baca. Ternyata dia antara 0,1 dan 0,2, berarti 0,15. Jadi titik B itu adalah 0,55 plus J 0,15. 0,55 plus J 0,15. Ini nilai impedansi input yang dicari, tapi masih ternormalisasi. Kalau mau tahu nilai sebenarnya, nanti dikalikan lagi dengan Z0, karena tadi dibagi dengan Z0. Jika dikali dengan Z0, maka dia dikali dengan 100, nilainya adalah 55 plus J15. Jadi sudah bisa kita jawab dengan menggunakan smith chart berapa nilai impedansi input tersebut. Kemudian jika dicek dengan perhitungan, berarti sistemnya adalah menggunakan impedansi input untuk saluran tidak sesuai, berarti persamaan ZS Z0 DL cos beta L plus JZ0 sin beta L dibagi Z0 cos beta L JZL sin beta L. Jika dimasukkan nilai-nilainya, maka diperoleh hasilnya adalah 54,97 plus J14,41 ohm. Sementara yang dengan smith chart tadi, ini dia 55 plus J15. Jadi kelihatan mendekati. Ini 5497, ini 55, ini 14,41, 15 ini. Jadi ketelitian kita membaca itu menentukan, ya. Jadi ini sedikit kurang teliti dalam pembacaannya atau dalam menarik garis.
Jadi yang lebih akurat adalah di daerah 14 lebih, 14,5 ya, 14,4. Tapi tidak apa, jadi yang penting kita sudah paham bagaimana menentukan atau proses menentukan impedansi input jika impedansi bebannya diketahui. Nah, jadi Smith chart dapat dikatakan membantu menentukan impedansi input lebih cepat waktunya dibandingkan dengan menghitung. Menghitung ini cukup lama karena ini ada persamaan-persamaan yang harus diselesaikan. Jadi kalau di slide ini ada 2 baris, 2 halaman, ya, maksudnya 2 halaman. Nah, ini panjang, jadi cukup lama proses perhitungan yang dilakukan. Sementara dengan Smith chart, jadi kita menarik titik, menentukan titik A, kemudian dibaca dia berada pada posisi berapa, misalnya 0,2, tambahkan lambda per 3, berapa hasilnya, kemudian tarik ke pusat lagi, kemudian A tadi dengan jangka ketemu B, B-nya dibaca, itulah dia impedansi input. Jadi cukup simpel langkah-langkahnya. Jadi yang penting prosedurnya harus dipahami. Pertama harus dinormalisasi dulu untuk mengembalikan, dikalikan lagi Z0. Saya kira demikian supaya ada manfaatnya dan bisa dipahami dengan baik.